Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni Kusrini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang lanjutan dari materi kemarin tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu hakikat ideologi terbuka. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi. Pengertian ideologi yang pertama, Serjanto Puspowardoyo. Ideologi adalah merupakan konsep, pengetahuan, dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang B, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, memberikan arah dan tujuan demi kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi komunis yang dianut oleh negara-negara timur. Contohnya adalah RRC atau Cina, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Kemudian yang kedua, ideologi liberal yang dianut negara-negara barat. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Di Indonesia, ideologi yang dipergunakan adalah ideologi Pancasila. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, tetapi diambil dari budaya masyarakat sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi yang berasal dari kesepakatan masyarakat. 4. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi oleh masyarakat. 5. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi pemikiran dalam masyarakat dalam mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa. Sedangkan ideologi tertutup, yang pertama, sistem pemikiran tertutup. 2. Nilai-nilai ideologi berasal dari luar yang tidak sesuai dengan pemikiran dan cita-cita masyarakat. 3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologi perseorangan atau satu kelompok. 4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. 5. Tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang dalam masyarakat.
Bahasan yang kedua yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Kelima nilai tersebut bersifat universal atau umum. B. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila, di mana penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya tentang program pembangunan dan undang-undang. C. Nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila terdiri atas 5 sila yang disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila bersifat bulat dan utuh. Nilai-nilai tersebut membentuk sistem nilai yang artinya setiap sila mempunyai nilai saling berkaitan, saling ketergantungan secara sistematis antara sila satu dengan sila lainnya. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan organis. Sila Pancasila tidak dapat difahami secara terpisah. Yang berikutnya, susunan sila Pancasila berbentuk piramid yang menggambarkan hubungan hierarki. Kita amati bersama-sama bentuk susunan Pancasila, yaitu berbentuk hierarkis piramidal. Dari bentuk piramida ini kita lihat sila 1 kedudukannya di bawah, kemudian mengerucut. Yang paling kecil, yang paling atas adalah sila kelima. Bisa kita jelaskan bahwa sila kelima itu dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3, dan menjiwai sila kelima. Sila 3 dijiwai sila 1, 2, dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sedangkan sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Dari keterangan ini kita bisa jelaskan bahwa sila yang di depannya mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila yang ada di belakangnya, atau sila di belakangnya didasari, diliputi, dan dijiwai sila-sila di depannya. Sila di belakang sila lainnya itu adalah penjelmaan atau pengkhususan. Sila-sila di mukanya lebih sempit luasnya, tapi lebih luas sifatnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dimensi ini memberikan harapan, optimisme, motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, nilai dimensi normatif. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma. Nilai Pancasila dapat ditemukan dalam semua peraturan operasional, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya. Yang berikutnya, dimensi realitas. Nilai yang terdapat dalam Pancasila harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga mendorong berkembangnya pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Anak-anak ibu semua, itulah tadi materi yang kita telah bahas bersama-sama. Akhirnya kita dapat simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia.
Pancasila adalah ideologi terbuka, ideologi yang senantiasa mendorong berkembangnya pemikiran baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila membentuk sistem nilai yang artinya setiap sila mempunyai nilai, saling berkaitan, saling ketergantungan secara sistematis antara sila satu dengan sila lainnya. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan organis. Artinya, sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah anak-anak semua, pembahasan kita hari ini tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa menjadi referensi kalian untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.